Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Beni Sulistianto. Kali ini saya mau sharing gimana caranya dapat 10 juta pertama dari Shopee berdasarkan pengalaman pribadi dan praktek saya selama ini ya. Untuk langkah pertama, teman-teman masuk dulu ke Shopee masing-masing. Kita harus build up toko dari awal. Masuk ke Shopee-nya ini. Shopee, habis itu login. Yang belum punya silahkan login dulu. Sign up dulu, daftar Shopee-nya. Yang udah punya silahkan klik seller center di ujung sebelah kiri sini. Ini untuk bikin toko di Shopee, seller center. Jadi ini Shopee seller nanti. Yang udah masuk ke Shopee seller, habis itu biasanya kalau untuk yang baru pernah masuk itu nanti dimintain verifikasi. Misal KTP, rekening bank buat ditransfer. Nanti kalau misalnya kalian udah closing, terus pencairan duit itu nanti masuk ke rekening itu. Jadi verifikasi aja dulu. Yang kalau udah verifikasi, teman-teman lanjut ke update produk. Terus masuk ke produk saya, tambahkan produk baru. Nah, misalnya teman-teman misalnya jualannya tuh baju muslim ya, gamis pria Beni, misalnya nama gamisnya Beni. Jadi gamis pria Beni ini misalnya saya jualan ini, contoh aja. Berarti masuknya ke fashion muslim, atasan muslim pria, gamis pria. Habis itu lanjut, teman-teman upload fotonya dulu. Upload fotonya, dari pengalaman saya, foto yang eye-catcher banget atau gimana caranya si orang-orang itu kalau scrolling lihat foto baju. Kalau saya selama ini baju itu backgroundnya putih. Selama ini saya pakai itu. Misalnya kayak gini nih. Sorry, ini nggak bisa digedein, berarti pakai ini. Misalnya backgroundnya putih ya. Misalnya ini tetap foto pendukung, tapi ada background putih. Nah, ini biasanya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, background putih, contoh aja ini. Atau misalnya bajunya digantung pakai hanger gitu, nah di foto, terus backgroundnya dihilangin, background putih. Itu biasanya yang eye-catcher banget. Eye-catcher itu orang-orang begitu lihat fotonya, lagi scroll, itu dia stop di foto kita. Terus nama produknya apa tadi udah, terus videonya dimasukin kalau ada yang punya video, cuma maksimal itu 60 detik ya. Ini formatnya buat videonya. Terus deskripsi produknya, tergantung produknya apa, tulis saya deskripsi produknya, misalnya bahannya apa, terus size chartnya gimana, kategori sesuaiin yang tadi teman-teman jualan apa, kategorinya masukin di situ. Mereknya itu pilih tidak ada merek ya, buat yang belum ada merek. Kalau misalnya teman-teman udah punya merek, tambahkan nilai atribut, nanti masukin mereknya apa. Asal produk lokal atau impor terserah, itu biasanya sih kalau saya lokal karena barang pribadi. Untuk bahan katun, kalau yang nggak ada tambah nilai atribut, nanti masukin bahannya apa, stylenya lengan pendek atau lengan pendek lengan panjang, bordir atau apa. Yang nggak ada tambah nilai atribut lagi. Produk berbahaya tidak, kecuali teman-teman jualan speaker atau apa, bisa di sini. Dulu di toko lama saya juga jualan speaker di sini. Itu ngaruhnya nanti speaker cairan itu ngaruhnya nanti ke ekspedisi. Soalnya di bandara itu nggak semuanya bisa lolos untuk yang cairan sama yang mengandung baterai. Kayak dulu saya pernah jualan speaker Al-Quran gitu-gitu. Ini di sini bisa, contoh mengandung baterai, makanya cairan bahan mudah terbakar. Harga teman-teman sesuaiin, misalnya 100.000.
stoknya ntar 999 misalnya. Ini teman-teman harga 100, stok 99. Kalau misalnya mau diaktifin variasi, klik di sini. Variasi itu misalnya warna. Kalau warna terus merah. Kalau mau tambahin lagi, tambahin warna lagi, klik tambahkan pilihan. Biru. Ntar ngetiknya susah nih. Disampingin dulu speakernya, mic. Merah, di sini biru. Udah. Kalau misalnya mau nambahin variasi lagi, misal ukuran, tambah ukuran. Misal SML gitu ya. Oke. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Orang yang klik udah merah, tinggal milih ukuran apa. Kalau misalnya mau diratain semuanya, harga stok ya, di sini aja nulisnya. 100.000, stok 999. Terapkan semua. Otomatis nongol semuanya di sini. Kalau mau kalian teman-teman ada harga grosir, bisa klik di sini. Tujuannya harga grosir apa? Jadi kita bisa nangkep customer biar closing lebih dari 1 piece dengan potongan harga. Misal pembelian 1 tadi kan 100.000, kalau beli 2 jadi 95.000. Misal beli 3 90.000. Nah, atau seterusnya. Nah, kalau misal 4 ke 12 85.000. Nah, kalau cuma mau 2 piece aja itu yang diskon harga 95.000, minimal sama maksimalnya 2 sampai ke 2 ya. Kalau 2 sampai ke 3 nanti 3 piece juga 95.000. Nah, ini 2 ke 2 95.000, 3 ke 3 90.000, 4 ke 12 piece 85.000. Jadi kalau misalnya cuma mau di angka itu aja yang diskon, berarti 2 ke 2 biar kalau beli 2 piece 95.000. Begitu seterusnya. Ini biasa masukin foto tadi misalnya warna merah, foto yang warna merah misal contoh, masukin contoh aja ya. Terus berat misal 200 gram. Ukuran paket nggak usah. Itu kalau misalnya untuk yang punya volume khusus, misalnya kulkas atau apa. Nah, di Shopee ada dua pengiriman, reguler sama hemat. Sekarang udah nggak bisa milih, teman-teman contreng aja dua-duanya. Karena biar si customer aja yang milih barangnya pre-order atau enggak, tidak, kondisi baru, SKU hidup nggak usah, simpan dan tampilkan kalau udah. Oke, ini saya back aja. Kalau udah teman-teman udah selesai tadi update produk, keluarnya bakal di sini nih. Di sini ya. Kalau udah update produk, langkah selanjutnya gimana caranya produk itu laku. Ada 3 cara. Nah, untuk yang cara pertama, teman-teman misal terserah mau produk sendiri atau dropship, teman-teman harus jual paling murah di antara seller lain di Shopee. Tapi misal kalian harga HPP-nya 70.000, terserah teman-teman mau dropship atau produk sendiri 70.000 atau 100.000 aja yang gampang. 100.000 itu kalau misalnya dropship dari sana 100.000 misal, atau produk sendiri modal 100.000 ya. Kalau misalnya produk sendiri upload aja 100.000, nggak usah cari untung dulu. 100.000 nggak usah cari untung dulu, dengan tujuan ada yang order dulu, oh ini paling murah nih di Shopee, jadi order dulu. Kalau misalnya dropship dikurangin 100 perak, jadi kalian bikin paling murah di Shopee, misal 99.900 atau 99.000, terserah angkanya berapa tergantung modal kalian. Jadi dengan tujuan banyak orang order dulu ke kita, jadi boncos dulu di awal, itu nanti
ulasannya banyak dari orang yang udah pernah order, jadi otomatis rugi di awal. Apalagi nanti ada admin potongan dari Shopee 1,5% kalau nggak salah. Itu nanti karena sekarang orang-orang lebih banyak yang percaya yang ulasannya banyak meskipun harganya lebih mahal sedikit. Gitu ya teman-teman, belanja di Shopee juga kayak gitu kan. Nah nanti kalau misalnya ulasannya udah banyak, teman-teman mulai naikin harganya sedikit demi sedikit, apalagi kalau produk sendiri itu enak banget, sedikit demi sedikit, dimana nanti teman-teman punya angka tersendiri setelah testing. Jadi kalian testing dulu, misalnya tadi 100.000 99.900 ya, dinaikin jadi 110, nanti setelah dipotong masih profit, terus naikin lagi 115, 120. Teman-teman harus testing sendiri tuh di angka berapa itu maksimalnya sampai orderan masih lancar gitu. Misalnya nanti 150 masih kemahalan, turunin lagi 145, 140, harus di testing. Itu nanti kita bakal ngeroknya di belakang. Kalau awal-awal untuk teknik ini emang boncos karena otomatis kita hal yang gratis tapi berbayar. Berbayarnya apa? Karena tadi kan kita harganya lebih murah daripada yang lain, apalagi dari si suppliernya pun kita lebih murah 100 perak minimal dapat banyak ulasan, karena ulasan ini penting banget di marketplace sekarang. Kalau udah, itu teknik yang pertama ya. Untuk yang kedua itu kita ke teman, misal teman mau order, kita lempar ke Shopee. Ini teknik yang gampang sih. Misalnya kita jual produk A, kita punya teman mau order, suruh order ke Shopee aja gitu, terserah dia mau COD atau transfer. Yang jelas order ke Shopee, terus kasih ulasannya, suruh kasih ulasan kalau bisa sama foto video gitu, buat nambah trust calon customer lain. Ya seenggaknya kita beneran jualan, cuma kita lempar ke Shopee sih ke temen-temennya. Itu yang metode kedua, gampang sih. Metode yang ketiga ini pakai iklan berbayar. Bedanya yang gratisan sama berbayar itu beda di percepatannya. Kalau kita bayar otomatis percepatan jangkauan untuk traffic ke orang-orang itu lebih cepat daripada yang gratisan. Kalau gratisan kita digedein di effort, di usahanya. Jadi pertama klik iklan Shopee, teman-teman saldo ini kan masih 0, misal isi saldo, terserah mau milih yang mana per hari. Kalau udah misalnya 100.000 nanti check out ya, kayak biasa beli Shopee lah, nanti bayar ke Shopee 100.000, terus otomatis saldonya masuk ke sini. Terus kalau udah, tambah iklan pencarian baru nih. Nah mau pilih produk atau toko, atau mau nambahin value toko biar banyak dilihat orang, atau untuk misalnya produknya aja. Misalnya produk A ya, kita bahas yang produk dulu. Yang produk, terus misalnya produk A yang mau kita iklanin, oke, modalnya terserah teman-teman. Kalau biasanya milih tanpa batas, atau tentukan modal per hari berapa misal kayak gitu, tapi tanpa batas saja, itu lebih enak. Jadi duitnya habis juga nanti berhenti sendiri kok. Periode juga sama, tanpa batas waktu, duitnya habis nanti bakal berhenti sendiri. Terus pengaturan produk, masukin produk mana yang mau dipilih gitu. Ini contoh produk baru saya, misal ini udah masukin foto, pilih kata kuncinya itu. Kalau otomatis ya udah dari Shopee aja dimilihin menurut mereka yang baiknya mana. Tapi kalau teman-teman mau namain kata kunci sendiri, itu bisa ditambah rekomendasi kata pencarian. Nah misalnya ini kalau udah ada nih, misalnya yang lihat segini nih volume pencarian untuk keyword yang ini, atasan 240. Nah kalau misalnya teman-teman belum ada yang cocok rekomendasinya, bisa tambah kata pencarian, bisa kasih keyword sendiri, misalnya gamis gitu ya, contoh aja gamis kaos pakaian, gamis pria terus sesuai nama produk. Nah gamis pria nih,
Harga rekomendasi 892, volume pencarian 51. Banyak banget nih yang cari. Sebisa mungkin teman-teman ini di sini cari yang pencariannya tinggi, harganya murah, harga rekomendasinya per kliknya itu, per orang lihat masuk ke produk kita. Misalnya ini nih, tapi dilihat juga misalnya atasan, belum pencarian segini, harganya murah, tapi kan keywordnya nggak terlalu powerful. Yang powerful misalnya atasan pria kayak gini nih, pakaian pria. Nah ini enak nih pakaian pria ya. Kaos gamis pria. Udah ya, tinggal teman-teman pilih yang mana. Habis itu konfirmasi dan tambah kata pencarian. Kalau misalnya teman-teman udah, aktifkan iklan, klik di sini. Kalau udah klik aktifkan iklan, biasanya ada notifikasi apa mau masukin ke iklan produk serupa nggak. Kalau saya biasanya sih no. Dulu pernah sering coba iklan produk serupa, cuma dia nggak terlalu powerful sih. Kenapa? Karena iklan pencarian itu misalnya kita search gamis pria, itu kita juga nanti bakal ditampilin tampilan situ. Tapi kalau iklan produk serupa nih, misalnya teman-teman lagi lihat produk A, di scroll ke bawah baru ada tuh produk serupa atau produk apa terkait produk ini atau apa gitu kata-katanya. Nah itu nanti produk kita bakal nongol di situ. Emang sih memperbesar kemungkinan closing, tapi selama ini saya cobain dikit profitnya sih, lebih enak di iklan pencarian. Jadi lebih enak fokus di iklan pencarian aja. Mantaunya di sini, grafiknya nanti kelihatan tiap harinya di sini nih. Ini saya udah lagi iklannya lagi belum bisa. Bukan iklannya nggak bisa, promo yang nggak bisa. Iklan itu buat, jadi kalau saya pribadi jangan terus-terusan pakai iklan. Itu tujuannya biar mempercepat closing aja, mempercepat banyak ulasan. Nanti kalau udah banyak ulasan otomatis auto mereka order sendiri kok. Terus auto banyak yang follow juga. Misal contohnya, terus juga teman-teman ada juga nanti bahas tentang ini promosi saya. Udah di sini nih. Nah, kalau awal-awal mungkin nggak bisa. Ini paling nanti dibuat di next video ya. Sekarang fokus gimana caranya awal-awal closing. Kalau udah ada closing bisa lanjut ke praktek yang video kedua ini. Setelah dapat banyak orderan, ulasan banyak, masuk ke sini, ini lebih powerful lagi. Teman-teman harus ikut event Shopee segala macem. Nanti ini kan dari Shopee, kalau ini dari toko kita, itu nanti fitur-fiturnya dimaksimalin. Kalau ini udah bisa, nanti bahas kalian di next video. Flash sale toko saya, yang paling saya sering itu promo ongkir toko, flash sale toko saya, ini dari kita sendiri. Voucher toko buat yang baru pertama kali follow, kita kasih voucher. Paling powerful di event Shopee ini sih. Oh iya, buat peringatan buat teman-teman juga, apa namanya, ini kan toko saya lagi kena penalti karena kemarin pas lebaran bukan banyak sih, ada beberapa yang lama kekirim. Yang pertama, yang kedua chat lama dibales, sama ada beberapa yang batal otomatis karena kelamaan nggak dikirim, lebih dari 3 hari kalau nggak salah. Karena lebaran kemarin kan overload pengiriman, jadi ada beberapa, ada lebih dari rata-rata lebih 1-2 hari baru kekirim lah, karena banyak banget kan orderannya. Karyawan kita belum terlalu banyak buat ngirim sebanyak itu, tapi tetap semuanya kekirim, cuma agak pelan. Dari customer mungkin nggak masalah, cuma kan dari Shopee nanti ada penilaian. Nah kalau lebih dari 2 hari itu nanti ada penilaian, sama ada yang batal otomatis, itu jadi penilaian. Meskipun mereka tetap order ulang lagi ya, karena mereka belum terlalu banyak juga, masih belum terlalu paham masalah perpanjang masa garansi pengiriman itu. Nah itu terus chat juga banyak banget kan tiap hari itu, dibalas kadang slow respon
karena pada fokus mikir orderannya kan, packingnya segala macam. Itu nanti teman-teman kena penalti, buat pembelajaran juga dari kesalahan saya kemarin. Kalau teman-teman kena penalti itu teman-teman nggak bisa pakai fitur promosi saya di sini, event Shopee. Ini saya masih sekitar 3 minggu lagi baru bisa pakai ini. Dan alhamdulillah tanpa event Shopee, tanpa iklan Shopee, orderan masih ada. Misalnya nih pagi ini, ini semalam nih. Jadi kemarin ada 6 orang order. Itu yang 4 udah diproses, yang 2 belum nih karena emang ordernya sore ke malam kan. Kurir udah pick up. Alhamdulillah berapa piece? 1 2 3 4 5 8. Alhamdulillah sekitar mungkin 400.000 lah. 400.000 dari Shopee. Tapi ada yang COD juga sih. Nih yang COD juga bisa retur juga sih. Retur ya enaknya kalau retur Shopee sih kita nggak dapet ongkirnya, bukan kita yang bayar, cuma kan ada kemungkinan retur juga kalau COD. Lumayan ada 400.000, berarti promonya belum jalan dan belum pakai iklan, tapi alhamdulillah udah dapat orderan segitu. Itu kalau misalnya ulasan udah banyak bisa kayak gitu, apalagi kalau nanti udah penaltinya kebuka nih 3 minggu lagi, pakai event Shopee lagi, iklan jalannya lagi, itu insya Allah lebih kencang lagi. Itu dipraktekin dulu dari yang awal tadi, yang harganya minus 100 yang pertama, atau minus 1000 tergantung modal kalian. Yang kedua misalnya teman mau order lempar ke Shopee. Yang ketiga pakai iklan berbayar. Itu gimana caranya datengin traffic untuk toko baru. Nanti kalau ulasannya udah banyak segala macam, nomor 1 udah nggak usah, nomor 2 masih bisa, nomor 3 yang seharusnya sering dipakai nih yang iklan berbayar. Kalau udah orderan banyak, itu nanti bisa pakai promo event Shopee sama fitur promosi toko kita sendiri. Itu nanti diajarin di video selanjutnya aja. Teman-teman praktek dulu di video yang kali ini. Insya Allah bisa sedapat 10 juta pertama dari Shopee, dan semoga 10 juta per bulan lah minimal. Oke, semoga sharingnya membantu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.